Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 PBLIF 011 dengan judul Aplikasi Mobile Pendataan Potensi Pajak akan mempresentasikan hasil PBL kami. Berikut identitas kami dengan manajer proyek Bapak Muhammad Idris dan juga Chairman Pro kami Bapak Arif Razikin. Serta identitas kelompok kami yang terdiri dari Kelvin Alvino, Zikra Aida Anissa, dan juga Agung Sanjaya. Berikut ini adalah deskripsi proyek kami, yaitu aplikasi ini berfungsi memudahkan petugas pajak dalam mendata potensi wajib pajak. Jadi petugasnya ini akan memasuki aplikasinya menggunakan internet dan juga atasan menggunakan internet, lalu petugas ini akan mendata calon wajib pajak, lalu mengunjungi badan usahanya, kemudian akan mengupload bukti kunjungan penyerahan surat pemberitahuan yang nantinya akan dilihat oleh atasan, yang mana atasan tersebut akan mengelola data petugas, data calon wajib pajak, data penyerahan, dan juga mencetak surat wajib pajak. Berikut ini adalah spesifikasi umumnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karakteristik penggunanya itu ada 2 aktor, lalu kebutuhan fungsionalnya itu sistemnya dapat menginput, menerima, menampilkan, mengupload, mengelola, dan juga mencetak data. Kemudian kebutuhan non-fungsionalnya itu aplikasinya dapat digunakan kapan saja, aplikasinya dapat digunakan dengan mudah, menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, serta aplikasi ini menjamin keamanan data. Kemudian diagram use case-nya itu terdiri dari 6 use case, yang mana 2 aktor tersebut akan melakukan proses login, terus petugasnya mendata, petugasnya mengupload, lalu atasannya mengelola data petugas, mengelola data calon wajib pajak, dan juga mengelola berkas penyerahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung Sanjaya. Ini ada kelas diagram. Yang pertama di sini ada kelas user, yang mana di sini fieldnya ID user, nama, phone, address, username, password, status. Kemudian ada kelas badan usaha, yang mana fieldnya ID CWP, nama pemilik, nama usaha, alamat fisik, tanggal, dan kontak. Kemudian ada kelas berkas. Di sini fieldnya ada ID berkas, nama usaha, tanggal, bukti penyerahan, surat pemberitahuan SP, lalu status. Kemudian ada kelas turunan dari user, yaitu kelas login. Di sini ada ID user, name, phone, address, username, and password. Kemudian ada kelas turunan dari badan usaha. Di sini ada ID CWP, nama pemilik, nama usaha, alamat fisik, tanggal, dan kontak. Kemudian ada kelas turunan dari berkas, yaitu kelas approve. Fieldnya ada ID berkas, nama usaha, tanggal, bukti penyerahan, SP, dan status. Ya, kemudian ada IRD. Di sini ada 3 tabel, ada tabel user, badan usaha, dan berkas. Di sini tabel user, kardinalitasnya setiap user dapat mendata banyak badan usaha. Kemudian setiap badan usaha dapat memiliki banyak berkas. Setiap user dapat menyetujui banyak berkas. Oke, di sini ada skema relasional. Di sini ada kelas badan usaha, fieldnya ID CWP, nama pemilik, nama usaha, alamat fisik, tanggal, dan kontak. Kemudian ada kelas berkas, fieldnya ID berkas, tanggal bukti penyerahan SP, status, ID CWP, dan ID user itu sebagai kunci tamu ya. Kemudian ada kelas user. Di sini ada ID user, name, phone, address, username, password, dan status. Kemudian di sini ada struktur tabel ya, ada tabel user, tabel badan usaha, dan tabel berkas. Di sini tabel user primary key-nya ID user, kemudian tidak ada foreign key. Kemudian di sini ada tabel berkas, primary key-nya ID berkas, foreign key-nya ID user, dan ID CWP. Kemudian ada tabel badan usaha. Di sini primary key-nya ID CWP, sedangkan foreign key-nya tidak ada. Kemudian di sini ada activity diagram. Di sini ada login petugas dan atasan. Kemudian data calon wajib pajak oleh petugas. Kemudian ada penyerahan berkas oleh petugas. Kemudian ada riwayat yang dapat dilihat oleh petugas. Kemudian ada mengolah data petugas, ini dilakukan oleh atasan. Kemudian mengelola data penyerahan, ini dilakukan oleh atasan. Kemudian ada state machine diagram. Di sini ada login, data calon wajib pajak,
penyerahan berkas SP, mengelola data petugas, mengelola data penyerahan, dan riwayat. Kemudian ada diagram blok. Di sini ada aplikasi mobile dan aplikasi web. Aplikasi mobile ini dapat diakses oleh petugas, yang mana petugas dapat mendata calon wajib pajak, melihat riwayat data calon wajib pajak, mengupload bukti berkas penyerahan surat pemberitahuan. Kemudian sistem akan menampilkan detail data calon wajib pajak dan menampilkan keterangan untuk mengupload bukti penyerahan surat wajib pajak. Kemudian di sini ada atasan yang dapat mengakses aplikasi web pendataan potensi pajak, yang mana atasan dapat mengelola data petugas, melihat riwayat data calon wajib pajak, mengelola berkas penyerahan wajib pajak. Kemudian sistem akan menampilkan data petugas. Di sini dapat menambah, edit, dan menghapus. Kemudian menampilkan riwayat calon wajib pajak, menampilkan data penyerahan, kemudian approve, hapus, dan cetak. Selanjutnya, demo implementasi aplikasinya akan dijelaskan oleh Kelvin. Ini aplikasi mobile yang bisa diakses cuma oleh petugas. Nah, di sini halaman login. Ketika kita tidak mengisi apa-apa, di situ akan ada validasi, username, CATB, empathy. Nah, sekarang saya akan login menggunakan user Anita sebagai petugas. Ini saya masukkan username itu Anissa 1 ini bisa dilihat juga. Nah, di sini tugasnya menunggu itu menginput data di calon wajib pajak. Ya, contohnya di sini namanya Muhakim, nama Sutrajaya, tanggalnya 30, nomor HP 0843 ke 52. Alamatnya kita buat Batam Center aja. Oke, nah setelah itu akan tersimpan ke database, dan setelah itu petugas menginput bukti penyerahan suratnya ke atasan dengan mengklik menu penyerahan. Di sini tadi namanya Hakim, nama petugasnya Anissa, nama perusahaannya CV Citra, ya, tanggalnya 30, alamat Batam Center. Statusnya itu menunggu persetujuan. Import bukti penyerahannya, di sini saya ada contoh gambar. Kita klik simpan. Nah, data ini sudah masuk ke dalam database. Sebelumnya di sini kan ada 4 menu, tapi yang berfungsi hanya 2 menu, yaitu ada NCWP sama penyerahan. Setelah itu kita bisa logout dari aplikasinya. Sekian demo dari mobile. Kita lanjut ke websitenya. Kita login sebagai atasan di sini atau sebagai admin. Nah, di admin itu dia bisa menginput data petugas dan mengedit data petugas. Contohnya di sini saya mau edit data petugas di Agung Sanjaya. Saya tukar jadi Muhammad Agung. Nah, selanjutnya itu ada data CWP. Data CWP itu data badan usaha yang sudah kita inputkan tadi, yaitu Muhakim oleh petugas. Nah, di sini atasan hanya punya hak untuk mengedit data mereka dan tidak punya hak untuk menambah. Selanjutnya itu data penyerahan. Tadi sudah kita inputkan juga sebagai petugas data bukti penyerahannya dengan nama pemilik Muhammad Hakim, dan ini fotonya. Di sini petugas di sini atasan hanya bisa mengapprove-nya. Tadi kan menunggu persetujuan dan sekarang kita setuju. Oke, yang terakhir itu cetak surat tanda bahwasannya CWP telah terdaftar sebagai calon wajib pajak. Kita klik.
Nah, ini kita download. Terus open. Nah, ini merupakan berkas dari surat keterangan terdaftarnya. Oke, sekian dari demonya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. History logbook pengerjaan proyek kami yang pertama itu ada perencanaan yang dimulai pada tanggal 26 Agustus sampai 23 September, lalu proses analisis dari 31 Agustus sampai 28 Desember, lalu desain dimulai pada tanggal 17 September sampai 24 Desember, lalu implementasinya dimulai pada tanggal 5 September sampai 28 Desember, lalu yang terakhir itu ada testing yang kami lakukan pada tanggal 28 Desember sampai 30 Desember 2022. Pembagian kerjanya meliputi dari 3 pembagian ini. Selanjutnya capaian proyek kami, presentasi dari penyelesaian proyek kami ini sekitar 85% karena bagian yang belum terimplementasinya tadi adalah menu detail CWP dan juga menu profile. Kendala dari proyek kami ini, kendalanya itu implementasi backend pada Flutter-nya karena kami baru mengenal bahasa Dart dan Flutter, lalu ada kendala respon dan komunikasi dengan klien yang tidak ada respon saat kami telah mencoba menghubunginya. Sekian presentasi dari hasil PBL kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.